Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Klipahen yang judul Doditan Ngedabrus di podcastnya Cing Abdel. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi Doditan yang kemana-mana bicara soal kekristenan. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Doditan sedang ngedabrus di podcast Kang Abdel. Dalam hitungan menit Doditan menabok mukanya sendiri. Kenapa demikian? Kita saksikan videonya berikut. Masih banyak upaya-upaya pemurtatan, Bang. Oh, oke. Gitu. Ya, ya. Jadi dari upaya-upaya pemurtatan itu yang kita perangi, tapi bukan perang fisik, Ya. tapi dengan perang pemikiran. Gitu. Iya, iya. Nah sekarang Indonesia dulu waktu merdeka, Islam di atas 95%. Ya. Zaman pengkhianatan G30 SPKI, Islam udah tinggal berapa persen? Udah kira-kira mungkin 90-91. Sekarang berapa, Bang? 80-an. 87, 86,8%. Sekarang kemana itu? Gitu. Dan memang kan kita tahu, dulu agama kekristenan kan disebarkan di Indonesia kan melalui jalur kolonialisme. Ya. Di dalam agama itu memang gini ya, kalau kita cerita sedikit ya. Agama Kristen sama agama Islam itu sama-sama agama misi, Bang. Ya. Di Islam kita juga disuruh berdakwah kan. Tapi kan pesannya apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Ya. Dan di dalam Islam la ikraha fidin, enggak ada paksaan. Ada paksaan, ya. Tapi kalau di sebelah nih saudara kita nih yang Kristen nih, perintahnya gini, Bang. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau belum baptis kan nggak kelar itu berarti kan. Ya. Belum kelar berarti kalau belum baptis. Itu perintahnya yang disebut sebagai amanat agung yang mana dipakai oleh semua orang Kristen untuk mencari jiwa masuk Kristen gitu. Ya. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Doditan mengatakan bahwa alasan dia melakukan perang pemikiran seperti yang dia lakukan sekarang ini adalah karena banyak terjadi kristenisasi oleh orang Kristen. Yang mana orang Kristen melakukan itu berdasarkan Yohanes 28 ayat 19-20. Yang menurut tafsiran Doditan, perintah amanat agung ini belum kelar kalau tidak sampai dibaptis. Doditan menggiring opini bahwa orang Kristen melakukan penginjilan dengan cara paksaan, sementara dalam Islam katanya berdakwah tanpa paksaan. Dan dia juga mengatakan bahwa Kristen disebarkan oleh penjajah. Pernyataan ini yang selalu diulang-ulang oleh polemikus Muslim seperti Doditan. Ya, semua dulu ya guys ya. Memang kalau kita lihat memang beda ya. Islam itu kan sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jadi kita tuh tugasnya menyampaikan. Maka Islam itu meyakini bahwa hidayah di tangan Allah. Mereka tidak bunyinya adalah pergilah ke seluruh bumi bangsa dan pergilah ke seluruh ke dunia dan jadikanlah mereka salah bangsa itu menjadi dan tempatlah mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Jadi memang perintah itu jelas clear sampai ke pembaptisan itu. Kalau kita tidak perlu sampai ke syahadat, kita tidak. Kalau gini guys ya, kalau gini, kalau ada dalam Islam tuh begini ya, yang seimbang itu misalnya. Walaupun nggak ada, kita bikin ada lah misalnya gitu kan. Nah, pergilah seluruh dunia dan bikinlah mereka semua bersadat. Nah, itu baru perintahnya itu jelas harus bersadat orang itu kan. Tidak, kita cukup sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Ini kita tugas kita menyampaikan ayat. Tidak ada sampai ke buat orang bersyadat itu bukan tugas kita. Ingat, tugas kita itu bukan buat orang bersadat, tidak. Tugas kita itu bukan buat orang masuk Islam. Tugas kita hanya menyampaikan. Sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Nah, habis itu serahkan orang itu lagi. Jadi beda guys ya, kalimatnya beda. Antara sampai membaptis dengan hanya sampai ke satu ayat. Itu logikanya. Jadi ini sifatnya nggak ngerti tentang hal itu. Jadi jelas sekali ya, Islam itu hanya sebatas menyampaikan. Mereka sudah pada tahap harus pergi seluruh dunia dan baptislah mereka. Ya sampai tahapnya itu harus sampai clear pembaptisan. Kalau itu tidak perlu. Cukup kita tuh menyampaikan sudah, tugas kita selesai. Mereka tidak disuruh kerjakan sampai pembaptisan guys. Itu bedanya. Itulah di situ letak pemaksaan itu kan. Karena memang harus membaptis itu. Mari kita tunjukkan pernyataan Ustadz berikut ini, bagaimana Islam disebarkan. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang
Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan Ustadz yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Ya, masalah adalah momen tepat. Ingat ya, ketika kita masa berperang, memang kita tuh dizolimi, kita harus memerangi yang menzolimi, itu namanya bela diri. Ini ya bukan masalah pada perang atau dakwahnya, tapi momennya tepat atau tidak. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nabi dulu dia pertama kali di Mekah itu dengan cara dakwah, didakwahi orang Mekah. Tapi yang terjadi, pengikutnya dibunuh, dianiaya, disiksa, mereka tuh terusir ke Madinah. Sedangkan Mekah itulah kota suci. Nah mereka kalau tidak pakai jihad pakai apa? Pakai perang. Karena orang itu nggak bisa didakwahi. Jadi ketika orang itu sudah tidak bisa didakwahi, justru berbahaya, ya kerjanya zolim, terus membunuh segala macam, rusak gitu guys. Ya sama kayak kita tuh memerangi, misalnya kayak rezim junta militer Myanmar atau memerangi Israel itu. Memang ada masa perang, ada masa damai. Damai ya dakwah. Kalau memang masanya memang membahayakan ya perang gitu. Yang penting momen tepat. Jangan ketika damai ada perang, jangan. Contoh kayak Belanda, Jepang, Belanda, Eropa yang Portugis Inggris itu yang menyerang menjajah dunia itu kan waktu sebelum perang dunia kan. Itu kan mereka menjajah dunia dengan slogan Gold for Glory. Dunia lagi masa damai, guys. Masa damai. Mereka pergi ke Indonesia, pergi Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Afrika, Amerika, Australia, mereka jajah semuanya. Suku India, suku pribumi Indonesia, suku Cina, suku macam-macam aborigin, mereka bantai semua. Suku kulit hitam mereka bantai, ya, mereka jajah, mereka tidak bersalah padahal. Nah, jadi itu salah perangnya. Jadi di Kristen itu perangnya salah, kita perangnya benar gitu. Jadi bukan masalah pada perangnya, tapi tujuan perang itu apa? Jadi sama kayak Belanda dengan lawan Indonesia, kita perangnya perang benar karena melawan penjajahan. Mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Tapi perangnya Belanda salah. Karena dia tuh perangnya adalah untuk menjajah kita, mengurus sumber daya kita, merampok sumber daya kita dan miskin Indonesia. Bahkan dia membantai kita. Bahkan dia tuh bawa misi gospel pula, penginjilan. Nah itu salah guys. Ngerti ya? Jadi bukan masalah pada perangnya, tapi apa tujuan perang itu. Gitu. Benar kata tadi. Ada momen-momen kita tuh memang pakai cara dakwah. Tapi kalau sudah musuh, kalau udah kelewatan ya, memang harus pakai perang, kita perang gitu. Kita harus punya kebutuhan untuk bela diri, bela agama kita dari orang-orang yang ingin menghancurkan negara dan agama kita, guys. Poin. Ingat, ini bukan perkataan saya ya. Kita kembali ke tafsiran Dondy Tan, yang mengatakan bahwa amanat agung itu baru selesai sampai orang dibaptis. Jadi apapun caranya pokoknya harus sampai dibaptis. Iya, karena kalimatnya jelas. Baptislah mereka. Ada kan kalau ada misalnya ya, Islam itu tidak ada gitu ya. Pergilah seluruh dunia dan sadarkan orang-orang. Nggak ada guys. Sampainya hanya sampaikanlah walaupun satu ayat. Hanya menyampaikan. Islam itu hanya menyampaikan. Mereka tidak. Baptislah. Jadi baptislah itu sama dengan sadatkanlah. Kita tidak sampai ke situ. Kita hanya sampaikanlah. Urusan orang itu sadat itu urusan Allah lagi. Urusan Tuhan. Bukan urusan kita. Tuhan kita tuh kelar ketika sudah menyampaikan. Udah kita nggak berdosa. Sudah dengan perintah. Mereka tidak. Mereka dikatakan bahwa baptislah. Itu masalah guys. Jadi kalau baptislah orang itu jadi beban. Berarti dia nggak cukup hanya menyampaikan. Ini saya tahu perintahnya adalah, misal bos saya perintahkan ya, kamu sapu ya itu, kamu sapulah rumah itu. Tugas saya berarti harus rumah sapu. Ketika saya balik kan bos, tugas selesai. Tugas kamu sapu rumah, belum? Kan perintah saya sapulah rumah. Oh nggak cukup hanya menyampaikan ke orang punya rumah bos? Enggak lah. Kan perintah saya jelas. Bos saya perintahkan bukan suruh orang itu nyapu rumah, bukan, sampaikan pada orang itu sapu rumahnya. Kamu budek ya gitu kan? Saya bilang adalah sapulah rumah itu, atau pastikan orang itu nyapu rumah itu. Berarti harus kelar itu sapu rumah itu. Beban kan? Harus sampai nyapu kan? Harus bersih kan? Jadi nggak cukup hanya menyampaikan, Pak, saya dapat info nih Pak, suruh sampaikan Bapak bersihkan rumah. Kalau Islam nggak, sampaikanlah kepada orang itu nyapu rumah, selesai, tugasmu selesai. Urusan dia pun nggak nyapu, itu urusan dia dengan saya lagi. Tapi ini tidak, urusan saya dengan bos saya harus sampai sapu itu kelar. Nah itu poinnya dia. Jadi itu harus mengerti ya.
Jadi Islam tuh hanya sebatas perintahnya menyampaikan. Mereka harus sampai membaptis, guys. Sehingga bebannya lebih besar mereka gitu kan. Inilah akibatnya jika baca Alkitab hanya comot-comot ayat. Alkitab kita tidak diturunkan per ayat sesuai kebutuhan. Padahal dalam Alkitab yang sama, Iya, jadi Anda bisa ngeles dengan pakai lain. Anda harus jawab dulu nih ini. Kita jelas baptislah mereka dengan nama Bapa Putra Roh Kudus. Baptislah. Sama dengan syahadatkanlah. Murtadkanlah. Atau mualafkanlah. Perintahnya sampai ke situ, guys. Ceraikanlah. Udah pada aksi gitu loh. Jadi dengan sampaikanlah, itu beda lagi. Jadi itu fakta yang, jadi Anda tuh kalau bantah itu lain tuh nggak nyambung. Ini dulu selesaikan dulu. Ini PM Anda dulu selesai nih ya, Firfaid ya. Ini baptislah itu apa? Itu kan pemaksaan. Baptislah. Perintah jelas, baptislah, bukan sampaikanlah agar orang baptis. Nah, baptislah. Kita tidak. Kita sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itulah bedanya sama Kristen gitu kan. kita diajarkan orang seperti apa yang layak untuk dibaptis. Mari kita buka Alkitab kita dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kalau ini mah cuman tekstual gue agak apa namanya? Cuman apa istilah itu cuman ya semacam gas besar lah. Orang juga begitu. Sama Islam juga gitu. Jadi Islam itu ya, siapa nggak percaya, siapa yang percaya dan syahadat akan diselamatkan dalam Islam ya. Tapi yang nggak percaya akan dihukum, sama dengan Islam. Tapi tidak akan mengubah fakta kalau misalnya ada kalimat yang beda, yaitu perintah yang beda, yaitu satu baptislah, yang lain cuma sampaikanlah. Itu tidak berpengaruh, guys. Ya. Jadi bukan dengan ada ayat ini bahwa itu batal itu, baptis itu batal, nggak bisa. Itu adalah konteksnya beda gitu kan. Kita jelas ya, kerjakan itu baptislah, bukan sampaikanlah. Jadi sama kayak murtadkanlah, ceraikanlah, ya gitu-gitu lah guys, ibaratnya gitu kan. Jadi sangat jelas di sana bahwa siapa percaya yang dibaptis. Kita lihat bagaimana pengikut Yesus mula-mula membaptis orang. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus. Jadi dia nggak ngerti bahwa ada perintah di situ. Bayangkan ya, misal Tuhan merintahkan kita, sholatlah kamu, ya wajib sholat, perintah. Baptislah orang-orang, ya baptis wajib, itu kan perintah. Ya, murtadkan orang, perintah kerjakan. Bunuh orang, bunuh. Anda bayangkan ya, waktu Ibrahim disuruh sembelih anaknya, sembelih anakmu. Apa dia bilang? Aku sampaikan kepada kamu anakku bahwa Tuhan tuh mau kamu disembelih. Selesai enggak? Harus disembelih sama Ibrahim. Ibrahim tuh yang perintah, sembelih. Baptis gitu. Jadi guys ya, ini jadi nggak ngerti hal itu. Dia tuh ngelesnya tuh aneh guys. Fokus apa satu ayat gitu kan? Ayat itu ngomong gitu, itu yang bantah. Apa lari kemana-mana gitu kan? Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Teman-teman lihat, alasan Filipus membaptis laki-laki dan perempuan tersebut adalah karena mereka percaya pada pemberitaan Injil yang disampaikan. Jadi dalam hal ini Don Ditan sudah menafsir Alkitab seenak udahnya. Dengan tidak tahu malu, orang kalimat jelas kok, perintahnya baptislah. Apa kata lainnya? Murtadkanlah. Kalau dia muslim tentu murtad. Berarti kan baptislah, murtadkanlah. Itu perintah loh. Harus kalian kerjakan. Gak ada alasan. Kalau perintah kami simple. Sampaikanlah. Nggak ada perintah kami itu adalah muslimkanlah, islamkanlah, nggak ada. Nah, itu bedanya kita. Kita hanya menyampaikan. Tugas perintah kita jelas. Sampaikanlah kepada si Anu bahwa dia itu beriman. Itu saja sudah. Kalau dia tidak, mualafkanlah. Itu guys, udah sampai situ gitu. Jadi ini apa ya? Jadi nggak ngerti hal itu guys. Beberapa menit kemudian Don Ditan mengatakan hal berikut ini. Karena kan gini, Bang Abdel. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan.
Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Bagaimana teman-teman? Mungkin kata konsisten tidak ada dalam kamus Donditan. Gini ya. Nih. Kita menafsirkan kitab itu sesuai dengan iman kita sebagai muslim. Kita meyakini bahwa kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, itu sudah diubah oleh manusia. Ajaran nabi-nabi sebelumnya, ya Adam sampai Yesus sampai Muhammad itu diubah oleh tangan manusia. Itu kita yakini. Jadi kita tuh bahasnya sesuai dengan itu. Gitu loh. Ngerti nggak? Tafsiran kita begitu, bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Kalau mereka Yesus Tuhan. Jadi memang yang barang yang tafsirkan itu sama-sama menafsirkan yang sama itulah, Yesusnya sama. Mereka nganggapnya Yesus, kita Isa. Ya kan? Taurat, Zabur, Injil mereka juga percaya, kita percaya. Tuh. Ya kan? Jadi guys, ini adalah suatu hal yang yang memang sesuai gitu guys. Ya, bukan berarti tidak konsisten, ngerti nggak? Karena memang pembahasannya sama pembahasannya. Mereka meyakini bahwa itu Alkitab itu tidak diubah-ubah ke manusia, kita meyakini bahwa itu dari bahasa manusia gitu loh. Itu guys logikanya. Baru saja menafsir ayat Alkitab, lalu beberapa menit berikutnya dia menampok mukanya sendiri. Kita lanjut. Nah, mereka tidak tahu mungkin ya, bahwa di Indonesia juga ada aturan. Tidak boleh mensiarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama. Gitu. Kita juga menyiarkan agama kepada orang-orang tapi yang belum beragama gitu. Misalnya yang orang-orang suku pedalaman, kita dakwahin masuk Islam, alhamdulillah. Kalau yang itu, kan gue bisa ngomong gini karena gue dulu di situ ya bang ya. Kalau yang di Kristen itu dia mensiarkan agamanya kepada orang yang belum beragama dan juga kepada orang yang sudah beragama, bahkan sampai door to door gitu. Nah, jadi karena latar belakang itu yang membuat di Yayasan Pembina Mualaf ini kita melakukan perang pemikiran. Kembali lagi standar ganda Donditan yang selalu dipropagandakan, di mana hanya orang Kristen yang menyebarkan agama pada orang yang sudah beragama, sementara Islam tidak. Jadi gini ya, Donditan itu tidak pernah ngundang orang. Yang datang itu orang itu sendiri. Jadi ketika ada orang-orang Kristen datang ke tempatnya kediaman Donditan, itu mereka yang mau, bukan Donditan yang nyuruh atau maksa. Bukan Donditan yang datang ke rumah-rumah orang ini. Kalau Kristenisasi kan beda. Mereka datangin orang. Carinya mama di pasar, tukang parkir, anak sekolah. Lalu mereka injili, pakai brosur, door to door, rumah ke rumah. Misi Pak, kita dari ini. Lalu mereka melakukan Kristenisasi sana. Jadi beda sama Donditan. Donditan itu tidak pernah begitu. Dia memang menyampaikan tentang Alkitab kepada teman-teman Kristiani. Tapi bukan dia yang datang. Orang itu yang datang ke dia. Nanti nggak? Jadi kalau orang datang, ya tidak mungkin kita tolak. Nah, kalau ada orang Muslim datang ke pendeta, ya kita nggak mungkin tolak. Anda juga nggak boleh nolak. Ada orang Islam datang ke pendeta, ya harus landing yang baik sebagai pendeta. Meskipun dia pengen tahu tentang Kristen, ya jelaskan. Jangan Anda yang datang ke tempat mereka, gitu. Ngerti nggak logikanya? Jadi Donditan itu tidak pernah datang ke tempat-tempat Kristen, tidak. Kayak saya nih. Saya mendakwakan Islam itu bukan datangi orang-orang. Saya tidak datangi Daparagi, saya tidak datangi rumahnya Luis Paseto, saya tidak datangi teman-teman saya Kristen, enggak. Mereka datang kepada saya ingin berdebat gitu. Ngerti nggak? Jadi ada ketertarikan di situ. Bukan saya yang datang door to door, ketok pintu. Kita saya mau Islamisasi, enggak begitu gitu. Mereka begitu gitu kan. Itu bedanya. Islam hanya datang menyebarkan agama ke daerah pedalaman yang tidak punya agama. Saya tidak mengerti, apakah Donditan ini punya hati nurani gaya? Kok bisa dia berani mengatakan itu, sementara dengan jelas Jadi gini guys ya, kalau dia ini baca berita pribadinya, dia kan banyak menemukan berita bahwa penginjil tertangkap basah sedang menginjil tukang parkir, emak-emak, anak sekolah, door to door. Itu buktinya banyak, ada tidak sedikit beritanya itu. Tapi dia pernah menemukan bahwa ustadz ya tangkap basah lagi sedang mengalqurankan atau mengislamkan orang non muslim ya dalam artian door to door gitu. Nggak pernah guys. Yang ada mualaf tuh datang kan, kalau mualaf tuh datang, Ustadz saya mau belajar Islam, Ustadz saya mau mualaf, kan gitu. Bukan Ustadz ini datang untuk pintu-pintu satu orang, enggak guys. Bukan nggak ada Ustadz yang datang ke tukang parkir, ke mama door to door, nggak ada, karena sekolah nggak ada. Umat Kristennya ini datang ke ustaz itu untuk belajar Islam, memang kita mereka sendiri, nggak tanpa pasang, gitu. Itu bedanya Islam dan Kristen kita. di depan matanya para pendakwa Islam pergi ke NTT dan Papua untuk menyebarkan Islam pada orang yang sudah punya agama. Oh, jangan salah. NTT dan Papua itu juga ada orang yang belum beragama.
ya kan? Banyak itu suku pedalaman. Jangan di NTT Papua, di Melayu pun ada, di tanah Melayu. Orang-orang misalnya suku Sakai, suku Dalam, itu kan orang-orang belum punya agama. Jadi guys ya, apalah ya, di beberapa tempat tuh banyak orang-orang pedalaman belum punya agama gitu. Bukan berarti semua NTT Papua itu Islam, Kristen, enggak. Ada orang masih nyembah batu di sana, nyembah pohon ada guys. Itu yang pedalaman itu kan. Apalagi kalau kita tahu NTT dan Papua tuh banyak daerah pedalamannya gitu. Yang mereka tuh belum sentuh agama gitu kan. Itu yang harus dipahami guys. Saya tidak Jadi kalau ustadz itu mau, ngapain dia nggak kayak orang-orang Kristen ini nginjili di rumah-rumah atau pintu, door to door, di Car Free Day, di apa lagi ya kayak macam-macam lah, kayak di anak sekolah atau mama pedagang di pasar atau tukang parkir. Kenapa nggak begitu? Nggak, ustadz pergi jauh ke sana pedalaman, berangkat pakai biaya sendiri atau donatur, betul-betul menuju medan berat gitu kan, medannya berbatu, banyak banjir segala macam. Itu yang dilakukan usaha kita. Kalau mereka mau gampang ya mereka kayak para misioner saja, cukup datang ke Car Free Day, bawa brosur, ini Islam loh, nih ya, ini kan. Ada juga sih begitu umat Islam, tapi dia tuh tidak datangi orang nyebar brosur gitu guys. Dia bikin stand lalu dia di situ, orang yang datang, jadi orang tertarik baru dijelaskan. Bukan dia yang datangi orang, ini brosur tentang Islam ya, brosur tentang Islam. Enggak, dia di satu tempat dan dia itu diam saja. Dia nunggu orang yang tertarik. Ada orang lihat kan? Nah, dia datangi orang guys. Dia tuh Islam tuh sifatnya pasif. Kalau mereka aktif, memang ibu ini brosur, ibu mau nggak saya injili gitu-gitu kan? Nah, kita nggak gitu guys. Kita tuh hanya lihat orang tertarik, ya sudah. Mulai Islam, ayo sini. Mulai Islam itu kan kita nunggu. Kita bukan jemput bola. Kalau mereka jemput bola guys, itu bedanya. tahu, apakah ini yang disebut takiyah? Mari kita lihat video kesaksian para ustadz berikut. Karena begitu juga dengan beberapa komunitas muslim yang dakwah di pedalaman kan begitu. Kan ada juga komunitas muslim yang berdakwah di pedalaman, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam. Ada juga yang misalnya contoh di pedalaman Papua Nugini, di Papua misalnya, ketemu dengan orang-orang yang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang lebih dulu dia jadi Kristen karena misionaris banyak masuk ke sana. Nah, kemudian dengan dakwah seperti Ustadz Fadlan Garamatan misalnya dia, dengan dakwah lewat pembagian sabun, ya kan, akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam, ya. Nah, ini Ustadz ini nggak tahu sejarahnya. Makanya kita guys nggak pernah percaya kata orang, cross check lagi dong. Makanya kalau dia ini memang gitu, katanya Ustadz ini, kalau saya tidak gitu, saya cross check lagi. Ternyata kejadian Ustadz Fadlan Garamatan itu bagi sabun tuh pada orang yang belum beragama. Waktu cerita gini sih ya, waktu ceritanya adalah gini. Orang-orang itu ya kan dia tuh adalah suku pedalaman. Dia bahkan itu makan babi, tidur dengan babi itu kan, nggak ngerti sabun segala macam gitu loh. Jadi mereka tuh mereka ini memang datangi misionaris. Jadi mereka tuh tidak diajarin Kristen, enggak. Kalau mereka memang diajarin Kristen sama misionaris, harusnya mereka tuh jadi orang yang bersih, kayak Kristen lainnya lah. Tapi kan tidak, mereka tuh memang dibiarkan bodoh guys. Ya gitu kan. Mungkin mereka tuh memang dikasih doktrin aja bahwa itu Tuhan gitu mungkin. Tapi enggak juga loh, buktinya mereka tuh mereka istilahnya mereka tuh adalah ibaratnya nggak fair gitu. Orang kan kalau kayak kita nih, kita misal sama orang ya, kita tuntun dia dengan baik. Semua kita kasih. Kita buat dia jadi orang lebih baik, lebih bersih, lebih cerdas gitu. Kalau ini kan tidak. Jadi orang-orang Papua itu kitanya adalah mereka tuh memang datangi historis tapi tidak dikisahnya sebenar. Ngerti nggak? Masih ibaratnya tuh tidak, kita kan tahu aja agama tuh bukan hanya percaya misalnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, bukan itu. Tapi bagaimana kehidupannya, apakah kebersihannya, meditasinya, gitu kan, kehidupannya masyarakat, ekonomi segala macam kan itu dijadikan dengan agama. Tapi mereka tidak. Nah itu yang seperti Islam. Karena mereka ya, mereka itu ya apa yang dilakukan misionaris? Mereka tidak jadi tentang kebersihan, tidur dengan babi, makan babi, gitu kan, tidak mandi pakai sabun, ya jorok lah guys ya, banyak penyakit. Sehingga mereka tuh ketika melihat bahwa ini kok Islam ini beda nih, mandi pakai sabun, segar, bersih, wangi, sehat. Mereka lihat bahwa inilah agama sebelumnya, agama yang lengkap, bukan hanya yang mengajarkan sesuatu yang ya yang gitulah, tapi tetap mereka dibodohi gitu. Jadi kalau mereka ini cerdas, mereka berubah. Jadi mereka tuh justru ketika mereka cerdas, mereka masuk Islam gitu guys. Ngerti nggak maksudnya? Jadi salah sendiri, kenapa kok di misionaris itu tidak mengajarkan mereka tuh tuntas.
kecerdasan juga, sehingga mereka tuh menjadi Kristen yang cerdas gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi mereka tuh ya cuma asal-asalan aja guys, digarap ya, tapi asal-asalan, ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Kayak gini deh, Anda mau ngolah suatu tanah, Anda tanah itu ada telantarkan gitu, Anda datang ke tanah itu, Anda cangkul-cangkul, udah Anda tinggal. Mau itu tanaman itu Anda tanam kan, mau tanaman itu tumbuh, mau layu, mau mati, Anda tidak peduli. Ya kan, ada garap itu. Lalu datang orang menggarap tanah itu, ya tanahnya kosong loh, ya kan? Memang situ ada ditanam tapi mati semua gitu, layu, nggak panen, nggak ini. Lalu ada orang yang mengolah tanah itu dengan baik, nggak berhasil, lalu anda salahkan itu. Enggak, ada yang salah. Kenapa tidak garap tanahnya dengan baik, nggak menghasilkan, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau maka ustaz itu guys nggak merasa setengah guys, dia tuh memang betul-betul mengajarkan tuntas, cuma diajarkan kebersihan, kemakmuran, ekonomi, kecerdasan semua diajarin. Jadi sama kayak orang itu yang tanggung jawab. Jadi ustaz itu tanggung jawab, nggak seperti pensionaris nggak tanggung jawab. Diajarkan tentang dogma, tapi tetap dibiarkan mereka tuh bodoh, kotor, jorok segala macam guys. Nah, sama kayak kita tuh mau ngurus lahan, tapi lahan itu terlantarkan, kita pergi, gitu kan? Nggak dituntaskan itu, nggak dipupuk, nggak jadi taman tuh mati layu gitu guys. Nah, jadi nggak salah dong orang tuh misalnya lihat ini tanah kok telantar gitu kan, ya digarap dengan baik gitu kan, karena ini tanah bermanfaat gitu. Nah, itu poinnya guys. 1.712 orang pun tak beban kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, 1 minggu kemudian program berikut yang kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti dengan nama Abu Hanifah, yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Jamaluddin, yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajudin, yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim. Dan itu nama-nama yang paling cocok dan keren untuk orang ini dan masuk Islam. Datang ke NTT, kalau beliau bawa sabun, kalau saya bawa uang Ustaz, saya pergi ke NTT, tawarin bikin sumur bor gitu ya, sumur bor. Akhirnya apa? Saya bilang sama orang sana, mau enggak kalau saya kasih kalian sumur bor, nanti airnya saya alirkan ke rumah-rumah penduduk non muslim. Saya tidak pandang agama apapun agama anda, saya dari sisi kemanusiaan. Oh, mereka senang. Kenapa? Orang di NTT itu sulit airnya susah sekali. Mereka senang. Nah, saya dakwah dokter ke NTT, rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih sayang. Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih sayang. Buktinya mana? Ada orang susah dibantu. Nah, itu beda sama Kristen tadi. Mereka di Papua tuh ya, mereka dibiarkan kotor, terlantar, tidur dengan babi, makan babi, nggak mandi, nggak pakai sabun. Beda sama kita tuh memberikan kebaikan, gitu. Kita tuh tuntas semuanya. Kita air bersih saya sediakan. Ibaratnya mereka tuh kita makmurkan, ya setengah-setengah guys. Ibaratnya kita tuh kalau garap lahannya kita garap lahan dengan tuntas. Kita buat sampai berbuah, panen besar, panen raya, itu Islam. Mereka tidak datang garap tinggalkan, nggak maupun mati lagi nggak peduli. Nah, ini yang penting caranya, ya, caranya itu penting guys. Nah, itu memang betul-betul, dan itu pun tidak pada paksaan ya. Ketika mereka bawa ini baik, ya mereka juga bawa ini dan mereka tertarik mungkin mengikuti agamanya. Karena mereka lihat bahwa dibandingkan agamanya kan, ini kok orang-orang ini kok garap lahan ini kok ditinggalkan gitu kan, ini selamannya mati layu nggak peduli. Ini orang ini sampai panen loh, berhasil. Artinya kalau melihat perbandingan logika, jangan-jangan ini memang orangnya memang integritas gitu. Memang dia memang ajarannya benar. Dia memang diajarkan sesuatu yang benar. Buktinya dia pengolahan sampai berhasil. Ini ditinggalkan. Jadi kan mereka pakai logika. Jadi mereka pindah itu bukan karena paksaan, bukan karena itunya. Tapi memang melihat bahwa ini bagus ini. Orang ini bagus. Karena memang mereka tuh nggak mungkin mereka tuh begitu kalau mereka tidak jadikan begitu gitu ya. Itu logikanya ya. Itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah.
Ya, setelah ini kan sudah menjadi muslim, Iya, kita dakwah sama-sama. insya Allah. Kita ajak Itu PR kita buat saya. ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Siap. Kita sudah Jadi kita ajak itu bukan berarti door to door, ya. Jadi misalnya kayak saya nih, saya ya itu kan ngomong yang penting bukan datangnya orangnya guys, beda. Saya ngajak nih, bagi teman-teman Kristen yang mendengar ini ya, pada merasa saya benar ya masuklah Islam, ngajak saya, bukan saya datangin Anda. Kamu kalau masuk Islam ya nggak gitu, ngomong di medsos atau sampaikan, kalau tertarik ya datangi saya atau ya komen atau apalah. Ini kalau tertarik Islam ya silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Itu guys, jadi ajaklah bukan door to door, bukan ya datangi orangnya head to head bukan, tapi apa ya kayak gini lah, bukan langsung guys. Yang ngobrol itu kan langsung. Dan sekali lagi ada poin tadi yaitu mengenai yang telantar dan tidak telantar. Jadi Anda tuh harus bertanggung jawab. Anda kan lahan tuh harus sampai tuntas, sampai panen. Jangan ditinggal tanam, nggak dikasih pupuk, nggak dirawat, mati, layu, ada tinggalkan. Nggak gitu guys. saksikan bersama kesaksian dari para ustadz, di mana mereka berdakwah ke daerah yang sudah beragama. Jika kita mengacu pada undang-undang yang disampaikan Donditan, apakah itu tidak melanggar hukum? Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Jadi gini, Ustadz ini tidak pernah ngomong Islam di depan, ya. Dia hanya memberi bantuan, ya sudah. Kalau dia tertarik, baru dia bicarakan. Misalnya orang datang kan, ih bapak kok baik kali, bapak agamanya apa? Saya Islam. Oh gitu pak, Islam tuh kadang gini. Karena orang ini bertanya gitu, lihat ini orang kok baik kali gitu. Jadi nggak pernah di awal gitu guys, ngerti nggak? Oh mereka kan bagi-bagi Indomie kan langsung sambil brosur. Jadi brosur beringan dengan bagi-bagi Indomie. Itu masalah itu guys. Kalau Islam tuh tidak, kita tuh kebaikan ya kebaikan. Orang tertarik itu urusan belakangan. Kalau dia dikasih kebaikan, dia nggak datang ke kita ya nggak masalah. Datang dia kita dakwahin gitu. Iya, Islam itu adalah niat itu dari orang itu, bukan dari kita. Kita hanya sebatas membantu. Itu media memberi bantuan tapi tidak datang door to door. Dalam artian dakwahnya itu door to door enggak. Kita tunggu mereka kalau tertarik ya silakan gitu. Lihat komunitas Islam dan segala macam gitu kan. Jadi enggak, jadi ini beda kasus lagi, beda kasus ya. Mereka tuh jelas memang datangi tempat parkir, tukang parkir, ibu mama yang di pasar, anak sekolah, rumah-rumah pribadi, itu mereka memang lakukan itu. Dan mereka tuh bawa brosur dan memang mau nginjili gitu. Dan kalaupun mereka bantu ya pakai simbol agama, memang betul-betul mereka tuh mau bilang bahwa dan bawa brosur juga bahwa ini Anda kalau mau masuk Islam Anda dapat sembako loh, kayak gitu lah. Pokoknya ini adalah suatu hal yang memang diiringi. Jadi bukan hanya kebaikan tapi juga diiringi dengan misionaris. Kalau kita tidak, kita tuh kebaikan ya kalau ini tertarik ke Islam ya kita akan dakwahi gitu. Jadi nggak di depan guys, ngerti nggak maksudnya logikanya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya mungkin sekali video kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.